Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Segenap warga Mamasa yang tercinta, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 Kabupaten Mamasa 11 Juli 2020. Sesuai dengan kondisi penanganan COVID di Mamasa pada hari ini, 11 Juli 2020, yang dinyatakan orang tanpa gejala ada 3, dan sementara proses 3 orang. Kemudian ODP 389, dan yang sementara berproses tinggal 35. Kemudian ODP yang meninggal ada 1. Sementara PDP 1 dan telah berproses, dan seperti yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas beberapa hari yang lalu, terkonfirmasi positif berjumlah 3 orang, dan saat ini sementara menjalani penanganan di Rumah Sakit Karantina Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan hasil rilis gugus tugas penanganan COVID Provinsi Sulawesi Barat tadi sore, menyatakan ada penambahan kasus nomor 138 berasal dari Kabupaten Mamasa, berinisial Tuan ME, berumur 19 tahun, yang berasal dari Desa Salowan, Kecamatan Panak, Kabupaten Mamasa. Riwayat perjalanan dari saudara ME 19 tahun, laki-laki, berangkat dari Makassar pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15.00 sore waktu Indonesia bagian tengah, di dalam rangka berlibur dan pulang kampung ke Salowan, Panak. Tiba di perbatasan Kabupaten Polman Mamasa di Pasapa pada pukul 23.00 WITA, dan seperti prosedur penanganan di Kabupaten Mamasa, dilakukan pengambilan atau tes rapid, dan ternyata hasilnya adalah hemoglobin G dan hemoglobin M atau reaktif rapid test. Kemudian oleh tim penanganan COVID di perbatasan Polman Mamasa merujuk yang bersangkutan ke karantina tim reaksi cepat penanganan COVID Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa di Mamasa, dan pada tanggal 8 dan 9 kami sudah melakukan pengambilan spesimen swab hari pertama pada tanggal 8 dan hari kedua pada tanggal 9 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 10 Juli
dinyatakan SARS-CoV positif atau terkonfirmasi positif oleh Laboratorium TCM RSU Provinsi Sulawesi Barat. Yang bersangkutan saat ini masih dirawat di rumah karantina tim reaksi cepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Mamasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosedur pengambilan spesimen swab terhadap beberapa orang baik yang reaktif berdasarkan hasil screening di perbatasan Mamasa Polman dan Toraja Mamasa, yaitu sebanyak 6 orang, dan pengambilan dan pemeriksaan swab bagi 5 orang kontak erat dari pasien 03 sebanyak 3 orang, pasien 02 sebanyak 3 orang, dan pasien 03 sebanyak 2 orang. Yang dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Juli 2020. Dari hasil pengambilan swab itu, untuk pengambilan swab spesimen swab kontak 02 terkonfirmasi positif di Kabupaten Mamasa, yang kebetulan datang ke Mamasa di dalam rangka mengantar jenazah istri, anak, dan teman. Dan setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata yang bersangkutan atau 3 orang ini yang mengantar jenazah ke Desa Tondok Bakaru, ternyata ada hubungan erat di Makassar dengan terkonfirmasi positif 02. Dan setelah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan swab, maka dinyatakan ketiga-tiganya negatif. Selanjutnya, kontak erat 03 yang terdiri dari 1 penumpang angkutan yang bersama-sama dan 1 orang sopir, juga hasil pemeriksaan swabnya negatif. Ini berarti bahwa kontak erat 02 dan 03 terkonfirmasi positif di Kabupaten Mamasa, kelima-limanya dinyatakan negatif COVID. Dan 6 orang yang reaktif dari hasil screening di perbatasan, salah satu di antaranya positif, yakni HE, berumur 19 tahun, seorang laki-laki yang beralamat di Saloan, Kecamatan Panak. Ini yang penting saya sampaikan pada hari ini, dan sebagai penanggung jawab tim reaksi cepat penanganan COVID di Kabupaten Mamasa, saya menghimbau kepada seluruh
warga Kabupaten Mamasa, baik yang berada di Mamasa maupun yang berada di luar Mamasa, untuk menunda sementara perjalanannya keluar masuk Mamasa apabila dianggap tidak terlalu penting. Kemudian yang berikut saya menghimbau, di era new normal ini, saya berharap kita semua sadar, kita memasuki tatanan hidup baru, yaitu mempraktekkan atau senantiasa melakukan protokol kesehatan. Memakai masker di luar rumah, menjaga jarak dalam semua aktivitas, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat, utamanya senantiasa mencuci tangan di setiap aktivitasnya. Itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Terima kasih.